Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mempunyai masalah ini, dan ini, saksikan terus video ini sampai akhir ya, karena saya akan membagikan beberapa tips dan trik untuk mengatasi masalah-masalah itu semua. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mempunyai masalah seperti yang saya paparkan di depan tadi, pasti sangat berat sekali untuk melewatinya karena saya merasakan sendiri. Jadi untuk pasangan suami istri yang sudah mempunyai hubungan sama bertahun-tahun, yang sudah berumah tangga sama bertahun-tahun tapi belum juga diberikan amanah berupa anak atau momongan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada rasa cemas dan juga rasa was-was. Itu memang wajar terjadi karena saya juga merasakannya sendiri, apalagi dari berbagai macam-macam pertanyaan dari teman-teman terdekat dan kerabat terdekat. Kapan punya anak? Kok udah lama menikah belum punya anak? Kamu udah punya anak? Kok kamu belum hamil? Kamu gak subur? Periksain dong. Itu kan, itu pertanyaan yang sangat-sangat menyebalkan bagi kita, termasuk saya sendiri dulu. Pertanyaan-pertanyaannya itu sangat sensitif untuk didengarkan. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya sendiri yang sudah terbukti dan berhasil, dan sekarang saya lagi mengandung 7 bulan. Nah, untuk itu, poin pertama yang harus dilakukan adalah berdoa. Jadi jangan pernah putus berdoa. Buat teman-teman yang misalkan sekarang sudah berumah tangga 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, intinya jangan putus berdoa dan berikhtiar untuk bisa mendapatkan momongan. Karena Allah tidak mungkin tidak mendengarkan doa hambanya. Insya Allah selama kita berdoa dan berikhtiar, semuanya akan indah pada waktunya dan membuahkan hasil. Nah, poin yang kedua, kita harus mempersiapkan rahim kita, karena rahim kita adalah tempat yang sangat terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk menyimpan atau untuk memberikan suatu ruangan yang sangat spesial untuk anak kita. Nah, jadi kita harus mempersiapkan rahim kita supaya bisa menjadi tempat yang terbaik bagi anak kita. Nah, salah satunya yang digunakan adalah dengan meminum produk ini. Contohnya adalah minuman susu sebelum kehamilan. Jadi, susu ini mengandung berbagai macam kandungan yang bisa membuat kita lebih siap untuk mengandung. Nah, ini sangat disarankan karena saya juga selama merencanakan kehamilan itu meminum ini secara rutin 1 kali sehari. Nah, untuk tips yang ketiga, adalah kita menghitung masa subur. Jadi dari masa subur itu kita hitung, selama kita menstruasi kita tandai berapa tanggal kita menstruasi. Misalkan pada saat menstruasi itu tanggal 10 dan akan berakhir pada tanggal 17. Nah, kita harus mencari masa subur setelah kita menstruasi. Jadi misalkan kita beres tanggal 17 menstruasinya. Nah, untuk 14 hari ke depan itu adalah masa subur kita. Jadi dari tanggal 17 ditambah 14 hari. Nah, pada hari ke 15 setelah kita menstruasi, setelah kita beres menstruasi itu, kita harus berikhtiar dengan melakukan hubungan suami istri. Jadi kita melakukan hubungan suami istri pada hari ke-15, hari setelah menstruasi. Pada hari ke-16 kita tidak melakukan, pada hari ke-17 kita melakukan hubungan lagi, 18 tidak melakukan, 19 melakukan lagi, dan itu dilakukan dalam rentan waktu 1 minggu tanpa ada kendala. Maksudnya jadi kita harus melakukannya secara rutin, selang-seling, melakukan, tidak melakukan, melakukan, tidak melakukan. Dan ini yang saya lakukan sendiri dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi untuk teman-teman yang misalkan sekarang hubungan suami istrinya tidak teratur, cobalah untuk melakukan hubungan suami istri pada saat masa subur kita berlangsung. Untuk tips yang keempat adalah kita mendownload satu aplikasi yang bisa
memberitahu kita kapan masa subur, kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan hubungan suami istri. Contohnya aplikasi ini yang bisa kita download di Play Store. Jadi untuk info, aku mendownload satu aplikasi yang namanya Info Bumil atau yang lain-lain yang banyak di Play Store. Nah, itu bisa menghitung masa subur kita selama kita program kehamilan. Jadi dia akan memaparkan pada tanggal berapa kita subur, pada tanggal berapa kita tidak subur, pada tanggal keberapa kita harus melakukan hubungan suami istri, dan pada tanggal berapa kita bisa melakukan hubungan suami istri yang berpotensi untuk menghasilkan anak laki-laki atau dan perempuan. Canggih sekali bukan? Kita tinggal melihat tanggal dan aplikasi tersebut. Jadi jangan lupa di-download ya. Tips yang kelima adalah ini pada saat kita berhubungan suami istri itu kita melakukan gerakannya atau posisinya itu dengan posisi perempuannya di bawah dan laki-laki di atas. Ya, itu adalah posisi yang sangat berpotensial untuk kita bisa sperma masuk ke dalam rahim dan bertemu dengan indung telur. Ya, jadi selama kita berhubungan itu si perempuan mengganjal badannya dengan bantal dan ada di posisi bawah seperti itu. Nanti untuk lebih lengkapnya lagi bisa dicek di pencarian posisi yang sangat berpotensi untuk bisa positif hamil. Jadi lakukanlah posisi-posisi itu dan jangan lupa untuk mengganjal pantat kita, mohon maaf, dengan bantal. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Biasanya setelah kita melakukan hubungan suami istri, kita terburu-buru untuk ke kamar mandi. Nah, jangan dulu pergi ke kamar mandi karena itu adalah waktu di mana sperma menuju ke indung telur kita. Jadi setelah kita melakukan hubungan suami istri dan sudah mencapai klimaks, maka kita harus menahannya dulu selama 5 menit dan mengangkat kaki kita ke atas selama 5 menit. Jadi kaki diangkat ke atas seperti posisi menggantung selama 5 menit. Setelah posisi menggantungkan kaki, kita juga harus melakukan posisi sujud selama 5 menit. Jadi itu supaya proses perjalanan sperma ini berjalan dengan lancar. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita juga harus benar-benar berpikiran positif. Allah akan memberikan amanah pada waktu yang tepat dan insya Allah sesuatu yang ditunggu-tunggu itu akan membuahkan hasil. Jadi saya menunggu selama 2 tahun, hampir 2 tahun untuk bisa mendapatkan momongan dan terbukti dengan step-step itu. Saya sekarang sedang mengandung selama 7 bulan. Mudah-mudahan apa yang saya sharing, pengalaman saya sendiri bisa bermanfaat, dan apabila ada yang kurang berkenan atau kurang bisa diterima, mohon dimaafkan. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua yang sedang membutuhkan info terkait program kehamilan ini. Nah, untuk teman-teman yang merasakan bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa share dan komen di bawah. Untuk teman-teman yang juga punya tips dan trik lain dalam program kehamilan yang terbukti ampuh, bisa komen di bawah. Atau untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman menanti buah hati, bisa juga komen di bawah. Kita sama-sama belajar dan saling menguatkan. Wassalamualaikum.